Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Investian. Oke, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa ada pertanyaan dari teman-teman. Setelah libur panjang kemarin, teman-teman ya, saya mulai kembali aktif lagi. Oke, saya megang beberapa materi untuk kalian, teman-teman. Mulai dari materi-materi yang akan saya sampaikan ke kalian, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dari kalian yang sekiranya bagus menurut saya untuk dijadikan materi dan saya sampaikan ke kalian, teman-teman ya. Oke, jangan lupa dukung channel saya, teman-teman, dengan cara kalian share apabila video saya bermanfaat, kemudian tonton setiap video saya, teman-teman. Apabila kalian bagi subscriber baru atau baru menemukan channel saya, sebaiknya kalian tonton video-video saya sebelumnya, teman-teman ya, karena banyak materi-materi yang sudah saya sampaikan, kemudian kalian tanya berulang-ulang. Nah, agar kalian yang khususnya yang baru, teman-teman ya, agar kalian nggak bertanya-tanya pertanyaan yang ulang, lebih baik kalian lihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Sudah banyak kok saya jelaskan ke kalian, karena bulan kemarin saya vakum, teman-teman ya, karena di Dismonet itu jengkel juga. Kali ini kita akan kembali aktif lagi. Oke, untuk pertanyaan pertama, teman-teman, ada dari cewek. Bang, kapan bagi-baginya? Kemarin katanya mau bagi-bagi hasil dari video-video abang. Oke, saya sampaikan dan saya langsung jawab, teman-teman ya. Oke, sebenarnya saya mau bagi-bagi, teman-teman, seperti konten kreator yang lain, teman-teman ya. Tapi mau bagaimana? Hasil saya belum sebanyak seperti konten kreator yang lain, teman-teman ya. Jadi masih saya tabung-tabung. Apabila sudah sampai sekiranya 15 atau 10 juta, teman-teman ya, baru saya bagi-bagi ke kalian dalam bentuk mungkin, teman-teman. Yang pertama, cita-cita saya itu membuat baju channel Cobra, teman-teman ya. Nanti ada kayak kaos, sudah saya konsep dengan lama, teman-teman. Sudah saya buat juga contohnya kemarin, tapi nggak mau saya share dulu karena nanti itu kaos untuk yang setia selalu menemani Cobra, teman-teman ya, yang selalu mendukung channel Cobra. Maka dari itu, teman-teman, saya minta dukungan kalian untuk selalu mendukung channel Cobra dengan menonton setiap video yang diupload oleh saya, teman-teman ya. Percuma kalian subscribe saya kemudian kalian nggak tonton, nah jadi kan sia-sia, teman-teman ya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua ya, teman-teman, datangnya dari cewek, teman-teman. Isinya begini. Kak, kalau lulus terpilih kemudian pendidikan, apakah kerudung harus dilepas? Oke, langsung saya jawab, teman-teman ya. Di sini kan TNI itu, saya jabarkan TNI dulu, teman-teman ya. Di sini kan TNI itu netral terhadap politik maupun agama lainnya, teman-teman ya. Mau dia yang daftar dari agama Hindu, agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, tidak masalah. Kita menerima semua agama. Nah, untuk yang berkerudung ataupun sekiranya ada yang mendaftar memakai cadar, jika kalian memang lulus terpilih, maka kalian harus melepas kerudung tersebut atau cadar tersebut, teman-teman. Karena apa? Di pendidikan itu laki-laki maupun wanita semua wajib dibotak, teman-teman ya. Tetapi untuk wanita, karena wanita itu rambut itu adalah mahkota, teman-teman, jadi nggak mungkin juga botak. Jadi untuk laki-laki wajib dibotak. Kemudian untuk wanita itu
kalau nggak salah itu 2 cm atau 3 cm sama, jadi kelihatannya kita sama-sama botak teman-teman ya. Tapi untuk yang ada rambutnya sedikit itu sebagai ciri bahwa dia itu kuat atau wanita teman-teman ya. Nah, itu semua kalian akan menjalani di pendidikan Dikmapa, karena Dikmapa itu kita memang dilatih mulai dari bangun tidur sampai tidur, itu dilatih untuk menjadi disiplin. Kita dicuci otak di sana. Kebiasaan kita biasanya bangun tidur jam 11, bangun tidur jam 12, karena di rumah enak teman-teman, bangun tidur sudah ada sarapan, kemudian bangun tidur sudah disiapin makanan sama orang tua. Nah, untuk di Dikmapa ini atau pendidikan pertama perwira, kita memang dicuci otak di sana. Kita dibuat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, mulai dari bangun tidurnya jam 2:30 sampai tidurnya pun jam 12 malam. Jadi kita istirahat. Jangan kira di Akmil itu kita hanya tidur teman-teman ya, enggak. Kita tidur di Akmil itu bisa sampai 1 atau 2 jam saja, tergantung dengan jadwal hari itu teman-teman ya. Ataupun ada jadwal-jadwal yang tidak terduga, misal ada tindakan atau ada yang membuat kasus. Nah, itu pasti dibuat pelatih, pasti tidak akan buat kalian tidur. Nah, gitu teman-teman ya. Gitu Mbak ya, untuk yang bertanya masalah kerudung. Jangankan kerudung teman-teman, alis ataupun skincare kalian ataupun lipstick kalian, semua itu ditanggalkan atau ditaruh semua di koper saat kalian sudah sampai di Magelang teman-teman. Jangan harap kalian bisa skincarean di Dikmapa, itu tidak bisa teman-teman. Jadi mungkin kebijakannya, ada kebijakan nih teman-teman, karena kita pendidikan itu 7 bulan teman-teman ya. 7 bulan itu namanya, bulan pertama sampai bulan keempat itu adalah Diksarit, pendidikan dasar prajurit, memang dasar kita diajarkan. Kemudian untuk tahap kedua itu kan ada tahap kedua, pangkatnya kalau bintara itu sertu teman-teman ya, ada cawang 2 gitu. Nah, itu mulai dari 4 bulan sampai ke 7 bulan itu sudah dijalankan seperti kita biasanya, tetapi tetap dengan nilai-nilai yang ditentukan oleh militer. Misal Wan TNI atau Kuat TNI itu sudah boleh panjang sampai sebahu. Kalau baru datang itu kan 3 cm atau 4 cm. Nah, untuk yang 4 bulan itu sudah bisa sebahu, enggak sampai sebahu sih, di atas bahu, di atas leher lah, seleher lah mungkin teman-teman ya. Kemudian sudah boleh memakai minyak wangi untuk yang 4 bulan, hanya minyak wangi teman-teman ya, tidak yang lain. Sudah boleh menyimpan obat sendiri, misal obatnya bukan obat medis teman-teman ya. Jadi kayak minyak tawon, kemudian minyak telon, itu sudah boleh disimpan di lemari teman-teman. Nah, itu namanya kebutuhan khusus kalau saya bilang. Karena apa? Kita sudah bulan keempat itu sudah back to kebiasaan seperti sebelum militer, tapi tetap dengan norma-norma militer yang sudah ditentukan. Oke. Dan juga teman-teman, saat kalian pendidikan itu kalian juga tidak dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Misal ya yang laki-laki merayap, yang perempuan duduk. Enggak teman-teman. Jadi di pendidikan itu tidak ada bedanya laki-laki maupun perempuan teman-teman ya. Jadi kalau jungkir ya jungkir semua. Kalau nyemplung ke kolam, ada namanya kolam baben di Akmil itu, ya nyemplung semua. Karena apa? Di situ kita dididik untuk satu sakit, maka yang merasakan adalah sakit semua atau sakit satu liting teman-teman ya. Makanya saya bilang, jika
kalian yang benar-benar ingin mendaftar, maka kalian siap untuk menjalani itu. Tetapi jika kalian setengah-setengah, saya sarankan jangan kalian mencoba daftar di TNI. Ada di Plang Pendidikan itu, jika ragu-ragu segera kembali, itu kan. Nah, itu memang betul itu kata saya itu. Oke, jadi ini pertanyaannya lanjut teman-teman ya. Kak, berapa bulan boleh memakai skincare, bedak, lipstick, ya perlengkapan alat tempur wanita lah. Oke, saya jawab lagi teman-teman ya. Untuk di Dikmapa kalian belum bisa mengenal yang namanya skincare atau apalah itu teman-teman ya. Jadi setelah enaknya, jadi saya cerita teman-teman. Dulu waktu pendidikan itu ya kan, kita kan belum kenal satu sama lain dengan perempuan teman-teman ya. Jadi rata, saya lihat itu ini kok wajah sama semua gitu kan, karena kita belum mengenal satu sama lain teman-teman. Jadi waktu itu Wan TNI, kalau di Akmil kan dipanggil untuk wanita kan Wan TNI. Waktu itu saya lihat nggak ada yang cantik-cantik teman-teman, buluk semua ya kan, karena kita tahu kita berangkat kelas bareng-bareng, kita dihukum bareng-bareng, apalagi perempuan kalau di kelas itu sudah duduk udah kepalanya langsung miring begini karena sudah merasakan sangat capek teman-teman ya, tidur. Waktu kita belajar di Akmil itu tempat tidur ternyaman itu adalah teman-teman adalah di kelas teman-teman. Jadi walaupun istilahnya di Akmil itu begini teman-teman, walaupun tidur hanya 5 menit atau 5 detik itu sudah segernya luar biasa di pendidikan teman-teman. Nah, setelah kalian menjalani Dikmapa di Akmil selama 7 bulan, kalian baru akan diarahkan ke kecabangan kalian masing-masing. Misal yang dokter ya kecabangan CKM, misal yang hukum kecabangannya banyak, itu ada hukum militer, ada di PM, kemudian ada di banyak lah. Kemudian yang ajen nanti kan dibagi teman-teman sesuai dengan kecabangan masing-masing. Nah, untuk yang di kesehatan, saya tahunya yang di kesehatan teman-teman, nggak tahu yang di lainnya. Kalau di kesehatan itu sudah boleh kalian memakai bedak, memakai minyak wangi, memakai apa namanya itulah yang merah-merah di pipi itu boleh, sudah pakai lipstick boleh. Nah, disitulah teman-teman saya sudah mulai melihat ini kok rating saya ada yang cantik-cantik teman-teman ya. Jadi selama di Akmil kemarin, waduh, ngelihatnya aja udah enak teman-teman ya. Tapi setelah di kecabangan baru kelihatan yang mana bidadari, yang mana karena saya heran juga teman-teman, untuk wanita ini baru lulus di Akmil ya kan, lulus ke Akmil dapat libur 1 minggu, setelah kembali ke kecabangan itu sudah mulai glowing semua teman-teman, sudah cantik. Itu heran saya kan, bisa secepat itu kalian merenov muka kalian gitu loh. Ya, kita aja yang laki-laki tetap buluk-buluk gitu-gitu aja, mungkin hanya pakai sabun muka dan ya lain-lain minyak wangi teman-teman. Tapi kalau perempuan itu kalau sudah pulang ke rumah kemudian datang ke cabangan itu, wah itu sudah cantik-cantik teman-teman, bener sudah kinclong-kinclong. Saya heran, saya takjub juga sama kalian, itu kok bisa dalam jangka waktu seminggu bisa seperti bidadari itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi setelah kalian di kecabangan boleh kalian memakai peralatan-peralatan yang perempuan biasanya pakai. Yang memakai kerudung ya pakai kerudung lagi di kecabangan itu, yang memakai apa namanya rok pendek ya boleh pakai rok pendek. Kemudian yang Islami memakai bukan rok panjang teman-teman, tapi celana panjang boleh kalian pakai, karena di kecabangan itu kalian sudah didewasakan, sudah intinya sudah begini. Yang dokter menjadi dokter lagi, kemudian yang apoteker kemudian jadi apoteker lagi, karena sesuai kebutuhan di kecabangan itu sudah sesuai dengan lulusan kalian teman-teman ya. Oke, intinya begitu teman-teman. Jadi jangan pikirkan skincare kalian, pikirkan untuk kalian bisa masuk dan bersaing dengan saingan kalian selama kalian tes teman-teman ya. Jadi pikirkan nanti itu yang
kalau memang siap untuk menjadi TNI, oke. Tuhan pun tahu kalian buka kerudung itu untuk masa depan kalian, dan buka kerudung pun nggak dilihat banyak orang teman-teman, dilihat hanya diliting sama pelatih itu aja. Mungkin Tuhan pun memaklumi itu teman-teman. Oke, sampai sini sudah paham teman-teman ya, untuk yang perempuan atau One TNI nanti, calon One TNI. Oke, biasanya waktu saya stres itu saya melihat TikTok atau scroll TikTok, tetapi scroll yang bermanfaat untuk diri saya atau penyemangat diri saya teman-teman. Waktu itu saya mengutip salah satu kata-kata dari Panji atau komedian stand up comedy teman-teman ya. Jadi kata beliau begini, jangan sampai kalian ditanya oleh cucu-cucu kalian kelak, cita-cita kalian apa, kemudian impian kalian apa. Jadi kejar teman-teman, kejar cita-cita kalian, perjuangkan impian kalian, karena kalian tahu hanya itu yang akan membuat kalian bahagia. W.S. Hendra pernah berkata, perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Jadi saat kalian ngomong, saat kalian berucap, kalian lakukan, kalian perjuangkan. Ingat, mimpi kalian itu gak akan pernah bisa mati teman-teman. Mimpi kalian itu gak akan pernah hilang dari ingatan kalian. Percayalah, sekeras-keras apapun kalian memukul, sekeras-keras apapun kalian hajar, dia akan hanya pingsan dan akan bangkit di usia kalian tua kelak dalam bentuk penyesalan. Maka dari itu teman-teman, kalian jika mempunyai perjuangan, jika mempunyai mimpi, jika mempunyai cita-cita, kalian perjuangkan dengan sangat amat berjuang teman-teman. Jangan sampai penyesalan datang saat kalian sudah tua teman-teman. Saya undur diri. Saya Bastian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kobra.